Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang vektor dimensi 2. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya adalah Yani Eka Ardianti, alamat Kelurahan Pelausan, RT 6 RW 1, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Telepon saya sudah saya cantumkan, silakan dicatat. Jika sewaktu-waktu ada pertanyaan mengenai perihal materi, silakan ditanyakan melalui WA. Email saya sudah saya cantumkan ya, yani.eka75@gmail.com. Jadi silakan dicatat karena sewaktu-waktu nanti kalau ada penugasan bisa saja pengumpulannya melalui email. Selanjutnya kita masuk ke materi vektor dimensi 2. Vektor dan skalar ini sama-sama besaran. Yang vektor artinya besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya ada kecepatan, gaya perpindahan, kecepatan, dan lain-lain. Skalar besaran yang mempunyai besar saja dan tidak memiliki arah. Contohnya ada tinggi badan, panjang, volume, dan lain-lain. Vektor pada dimensi 2 artinya vektor yang terdiri dari unsur bilangan pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti kita mempelajari sumbu X dan sumbu Y karena pada dimensi 2. Selanjutnya, secara geometri, vektor artinya ruas garis yang berarah. Kita lihat AB atau vektor U. Di sini terlihat bahwa kita lihat anak panahnya ya. A dan B. A ini termasuk titik pangkal dan B ini termasuk titik ujung karena ini ada panahnya ini. Dan dilihat vektor U. Kita lihat vektor U, simbolnya dilihat ya. Simbolnya vektor itu ada panahnya gini. Kalau misalkan vektor A, ya A terus di vektor. Vektor B di vektor. Gitu ya anak-anak. Lanjut saja. Besar vektor pada bidang kartesius. Kita lihat vektor besarnya vektor AB sama dengan absolut dari besar vektor AB sama dengan absolut dari vektor AB. Berarti nilai mutlak, berarti hasilnya pasti positif. Dilihat rumusnya. Vektor AB sama dengan X akar dari X2 dikurangi 1 dikuadratkan. Berarti X dikurangi dan dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Atau bisa diringkas absolut dari vektor AB atau besar vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Jika diketahui A terletak pada titik 2,1 dan B terletak pada titik 6,4. Tentukan vektor AB dan besar vektor AB. Kita lihat A. A sama dengan 2,1. Berarti X1 sama dengan 2. Sebentar. X1 sama dengan 2. Y1 sama dengan 1. Kita lihat B. 6,4. Berarti X2 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan 4. Dimasukkan rumusnya. Yang besar vektor AB, X2 dikurangi X1 dikuadratkan. X2-nya 6, X1-nya 2, 6 kurangi 2 dikuadratkan, 4 kuadrat ditambah Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya 1 dikuadratkan, 3 kuadrat. Hasilnya ini, ketemunya 5.
Selanjutnya vektor AB. Kalau vektor AB ini gampang. Vektor AB ini berarti X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Sudah dimasukkan, ketemunya 4,3, atau bisa juga dibuat 4I ditambah 3J karena bentuknya vektor. Lanjut. Jenis-jenis vektor ada vektor baris, kolom, basis, dan vektor polar. Vektor satuan. Kalau vektor satuan simbolnya E sama dengan vektor A dibagi besar vektor A, ya. Lanjut. Ini ada contoh, kita cari vektor satuannya. Kita lihat ada A, 3I ditambah 4J atau 3,4, ya, ini 3,4. Vektor satuannya sama dengan vektor A-nya 3I ditambah 4J dibagi besar vektor A, berarti rumusnya dijumlah, ya, dikuadratkan lalu dijumlah. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nanti ketemu hasilnya ini. Ini sudah paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan, ya, bisa di screenshot nanti ditanyakan ke saya. Lanjut. Operasi vektor ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor dengan vektor berarti diketahui vektor A dan vektor B, tentukan penjumlahan dan pengurangannya. Kita tulis vektor A dimasukkan dan vektor B dimasukkan, dijumlah hasilnya nanti 4 ditambah negatif 10. 4 ditambah negatif 10, yang Y-nya 2 ditambah 3. Terus ketemu hasilnya ini. Atau bisa ditulis juga negatif 6I ditambah 5J. Selanjutnya yang pengurangan sama, cuman perbedaannya cuman dikurang sama operasinya. Berarti 4 dikurangi negatif 10, Y-nya 2 dikurangi 3, ketemunya ini. Atau bisa ditulis 14I ditambah negatif 1J. Lanjut. Tabel sin konstan, iya. Nanti kalau vektornya membentuk sudut nanti pasti berfungsi tabel ini. Sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang perlu yang dipakai ini saat ini sin sama cos. Lanjut. Operasi jumlah jika diketahui sudutnya. Kita lihat vektor kan sudutnya membentuk theta ini toh. Lah, baru digunakan rumus ini. Kalau penjumlahannya nanti rumusnya ini. Vektor A ditambah vektor B mutlak sama dengan ini. Ketemunya nanti ini rumusnya. Penjumlahan rumusnya ini. Cos berarti nanti yang dipakai cos theta, cos dari yang dibentuk ini berapa, sudutnya berapa. Kalau misalkan sudutnya 60 berarti cos 60, berarti nanti yang dipakai cos 60 berarti ini. Lanjut. Operasi pengurangan sama, nanti hasil akhirnya ini. Rumusnya pengurangan nanti ini. Ini sudut yang dibentuk, nanti dilihat sudutnya berapa, berarti pakai cos berapa. Ini ada contoh penjumlahan dan pengurangannya. Tinggal masukkan kan, kita lihat vektornya
vektor A adalah 6, tinggal masukkan, ditambah vektor B kuadrat, vektor B ada 4, dimasukkan. Sudut A, B 60, berarti ini 60 tetanya, berarti cos 60 setengah ya. Terus ketemu, dijumlahkan, dikalikan, ketemu akar 52 ditambah 24 sama dengan akar 76. Pengurangannya sama, perbedaannya cuma operasinya dikurangkan. Baik, paham apa belum? Kalau belum bisa di screenshot ya, nanti bisa ditanyakan ke saya. Lanjut. Perkalian skalar dua vektor atau biasa disebut dot product. Perkalian skalar. Perkalian skalar. Pakai cos, berarti vektor A di dot vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B, maksudnya besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Cos theta ini sudut yang dibentuk oleh dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya, tinggal masukkan ya, dipahami dulu, kalau nggak bisa nanti bisa ditanyakan. Lanjut. Perkalian vektor dengan vektor. Ini ada contohnya, misalkan ada vektor A dan vektor B. Tentukan A cross B. Kalau perkalian vektor dengan vektor ini bisa disebut A cross B ya, karena ini vektor sama vektor dan tidak ada sudutnya, sudut yang dibentuk. Kalau ini tadi kan bentuk apa, vektor A dan vektor B kan udah ada angkanya, bentuknya skalar. Kalau yang ini bentuknya masih vektor, makanya perkaliannya ini disebut vektor A cross vektor B. Maaf ya, nggak rapi tulisannya. Vektor A cross vektor B, rumusnya adalah X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. X1 nya ini punyanya vektor A, ini vektor A ini X1, Y1 sama dengan 4,2. Vektor B nya sama dengan X2, Y2 sama dengan negatif 10,3. Paham ya? Lanjut, kita masukkan X1 nya tadi, X1 nya kan 4 dikali X2 nya negatif 10 dikali ditambah Y1 dikali Y2, yaitu 2 dikali 3, ketemu jawabannya ini. Lanjut, perkalian vektor dengan skalar. Contohnya ada vektor dan juga ada skalar. Vektornya ini vektor A, skalarnya 4. Kan ini yang dicari 4 kali vektor A. 4 dikali vektor A. 4-nya ini skalar, A-nya ini vektor. Berarti 4 dikali vektor A sama dengan 4 dikali vektor A. Vektor A nya dimasukkan, 4,2 dimasukkan ini, terus dikali 4 kali 4, 16 yang Y 4 dikali 2, 8. Ini 8 ya, ini 8. Hasilnya berarti 16,8 atau 16I ditambah 8Y, karena hasilnya vektor. Lanjut, ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan ya anak-anak, di screenshot nanti dipelajari. Yang tidak paham atau kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Nah, ada 5 soal ya, nomor 1, 2, dan 3, silahkan di screenshot. Sudah? Ini nomor 4 dan nomor 5 silahkan di screenshot lagi, silahkan dikerjakan. Nanti yang tidak bisa silahkan ditanyakan ke saya. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.